Ya, kami ajak Anda untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Ini Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menemui warga Cidodol, Jakarta Selatan pada hari Jumat tentunya. Sementara itu Basuki Cahayapurnama belusukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan Anies Baswedan menghadiri peluncuran buku biografinya. Agus Harimurti Yudhoyono tiba sekitar pukul 10 pagi di kawasan Cidodol, Jakarta Selatan. Kedatangannya disambut warga yang sedari pagi menunggunya di bawah guyuran hujan. Hujan yang semakin deras tak menyurutkan semangat Agus berorasi. Agus memaparkan program andalannya seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah warga dengan memberi unit usaha. Gerilya saya melihat banyak sekali usaha kecil, usaha mikro, khususnya konveksi ya. Tentunya mereka semua berharap akan semakin diperhatikan ke depan dan tentunya bersama juga terkait dengan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dan itu adalah komitmen kami, komitmen saya dan Silvi. Saat belusukan di kawasan Lubang Buaya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali mengingatkan warga agar mengurus sertifikat tanah. Menurut Ahok, inilah salah satu cara menghilangkan korupsi dalam proses pembebasan lahan di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok pun menegaskan proses normalisasi sungai yang saat ini gencar dilaksanakan terhambat oleh pembebasan lahan. Nah, ini contoh daerah yang kita bebaskan tapi tidak diteruskan semua. Kita tuh punya masalah banyak di soal pembebasan lahan. Jadi banyak lahan, orang itu nggak mau jual karena suka dikasih harga yang tidak sesuai. Padahal tadi ibu-ibu tadi bilang apa tuh nggak? Pak, kalau sesuai mah kami nggak apa-apa digusur kok. Demi untuk kepentingan orang banyak, tapi bayar harganya yang harga pasar. Jumat siang, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menghadiri peluncuran buku biografi berjudul Ketika Anies Baswedan Memimpin di sebuah toko buku di Jakarta Timur. Anies berharap buku ini dapat membuat orang semakin mengenalnya. Ditemani istrinya, Ferry Farhati Ganis, Anies menyempatkan diri berdiskusi tentang buku yang mengulas riwayat hidupnya tersebut. Harapannya ini akan memberikan kontribusi untuk orang lebih memahami, dan dengan pemahaman itu maka bisa memutuskan dengan lebih yakin karena ada informasi yang lengkap. Dan saya sendiri selalu sampaikan siap untuk diskusi, terbuka, menjawab pertanyaan apa saja, apalagi kalau dibuatkan buku. Buku yang ditulis Muhammad Husnil ini tak hanya mengupas soal kepemimpinannya ketika menjadi pejabat publik, tetapi juga ketika ia masih remaja dan duduk di bangku sekolah. Zulfikar Zunurain, CNN Indonesia. Dan saat ini sudah ada dua koresponden kami, ada Istiarto Sigit dan juga Katrina Indandia yang akan menginformasikan untuk Anda apa saja agenda yang dilakukan oleh masing-masing calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta di hari ini. Kita ke Istiarto terlebih dahulu, itu sepertinya sedang akan ada nanti seperti konser begitu untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Itu silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Iqbal. Betul sekali, memang saat ini saya berada di kawasan bekas lapangan golf yang ada di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tempat di mana nantinya akan diadakan sebuah konser bertajuk Konser Gue 2. Ini adalah sebuah konser yang memang diadakan oleh beberapa seniman Indonesia dan juga beberapa pendukung serta partai pengusung dari calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sampai dengan saat ini memang persiapan masih terus dilakukan, Iqbal. Ada beberapa pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat, menurunkan lebih dari ratusan personil, lalu ada juga beberapa kendaraan taktis mulai dari Gegana dan juga water cannon yang diturunkan hari ini untuk mengamankan kawasan di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan seperti Anda bisa lihat di belakang saya, memang para simpatisan dari pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 sejak pagi hari telah memenuhi kawasan bekas lapangan golf ini, Iqbal. Memang seperti kita tahu beberapa hari ke depan akan masuk dalam masa tenang Pilgub DKI Jakarta, maka dari itu tim sukses dan juga beberapa relawan dari Cagup nomor urut 2 memang menginisiasi kegiatan ini sebagai puncak kampanye dari Basuki dan juga Jarod, begitu kira-kira. Dan hari ini ada beberapa agenda, diantaranya akan diisi oleh beberapa penampilan dari musisi maupun seniman Indonesia yang akan mulai sekitar pukul 1 siang nanti, Iqbal. Dan direncanakan pula beberapa ketua umum dari para partai pengusung akan datang ke sekitar arena bekas lapangan golf Gelora Bung Karno sekitar pukul 3. Nantinya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri direncanakan akan melakukan pidato sekitar pukul 3 juga, dilanjutkan dengan melakukan simulasi pencoblosan pilkada untuk DKI Jakarta. Sedangkan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama direncanakan akan hadir pada pukul 3 dan melakukan pidato di depan para pendukungnya pada pukul 5 sore. Dan dijadwalkan pula
pada maghrib nanti kegiatan ini akan selesai. Iqbal. Baik, Istiarto Sigit, terima kasih atas informasinya dan kami perlu sampaikan pula bagaimana pula dengan kandidat calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang lain. Kita ke Katrina Indandia untuk mengetahui informasi terkini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Langsung saja, Katrina, silakan dengan laporan Anda. Iqbal, kurang dari 2 minggu menuju hari pencoblosan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semakin harus mempercepat geraknya untuk meraup suara dari warga DKI Jakarta. Karena kita ketahui selama ini memang nilai survei elektabilitas bagi pasangan calon nomor 3 ini hanya sedikit yang mencapai di posisi pertama, kebanyakan berada di posisi ketiga dan akhir-akhir ini berada di posisi kedua. Yang ternyata memang trennya sedikit menaik semenjak diadakannya debat pertama dan debat kedua. Dan untuk itu makanya pasangan calon nomor 3 ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai visi misi kerjanya. Hari ini Anies Baswedan memiliki 2 agenda keagamaan sosialisasi yang dilakukan di daerah Ciracas dan juga di daerah Kebun Jeruk. Lalu kemudian ia akan melepaskan konvoi Bahagia Jilid 2. Konvoi ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan bentuk promosi bagi pasangan calon nomor 3 yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah dilaksanakan juga, di mana dalam konvoi itu para relawan berkeliling kota Jakarta membawa spanduk dan juga poster serta bendera yang menggambarkan wajah dari pasangan calon nomor 3. Nantinya Anies Baswedan yang akan membuka konvoi tersebut. Nah, sebelum membuka konvoi tersebut, Anies Baswedan memang mendatangi salah satu acara yang saat ini saya berada, yaitu adalah uji coba ujian masuk perguruan tinggi negeri dan juga ada kampus expo seperti itu, Iqbal. Dan memang yang dilakukan Anies Baswedan di sini adalah selain menjadi pembicara dan juga memberikan inspirasi kepada anak-anak adalah untuk meraup tentu saja adalah pemilih muda dari warga DKI Jakarta. Karena menurut survei dari SMRC sebelumnya, SMRC sempat mengatakan bahwa ada 4 poin yang sebenarnya dicari oleh para pemilih muda di DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 25% dari seluruh pemilih di Jakarta. Keempat poin itu antara lain adalah akses pendidikan yang kemudian dijanjikan oleh Anies melalui program KJP Plus-nya yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Ahok melalui KJP. Hanya saja dalam KJP Plus ini bentuknya bisa menjadi tunai dan dapat diberikan kepada anak hingga usia 21 tahun, artinya sampai ke bangku kuliah, Iqbal. Kemudian juga dari akses transportasi yang kemudian Anies merencanakan untuk memberikan integrasi antara bis Transjakarta dan juga angkot-angkot dan juga angkutan umum lainnya di DKI Jakarta. Dan selain itu adalah poin ketiga yang dicari oleh pemilih muda adalah mengenai lapangan pekerjaan alternatif. Ini juga kemudian yang kemudian dijanjikan oleh pasangan calon nomor 3 dengan programnya yang merupakan disebut dengan OKOC, itu One Kecamatan and One Center of Entrepreneurship, di mana nanti di sana mereka akan mengajukan UMKM dan berencana untuk membuat 200.000 pengusaha muda di DKI Jakarta. Dan yang keempat poin yang kemudian dicari oleh pemilih muda adalah sosok yang anti korupsi yang kemudian bisa dilihat dari Anies Baswedan sebelumnya pernah menjadi Dewan Pakar di KPK. Sementara untuk Sandiaga Uno sendiri, hari ini memiliki beberapa agenda, salah satunya di hari Sabtu ia selalu mengadakan pelatihan untuk program OKOC-nya, yaitu One Kecamatan of One Center of Entrepreneurship, dan memang ada beberapa sosialisasi yang kemudian dilaksanakan oleh Sandiaga Uno kembali untuk meraup suara dari warga DKI Jakarta, Iqbal. Nah, Indah, terima kasih. Kalau tadi kita sudah mengetahui informasi dari pasangan nomor urut 2 dan juga nomor urut 3, yang kurang lengkap ini kalau misalnya kita tidak mendengarkan informasi dari kandidat nomor urut 1. Sudah ada Teddy Zuhari. Teddy, ya, mana Teddy? Nah ini Teddy, adakah agenda spesial yang dilakukan oleh pasangan Agus Silvi hari ini? Ya, selamat pagi menjelang siang, Iqbal. Di akhir pekan ini pasangan urut nomor 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni juga melakukan sejumlah agenda kegiatan untuk bertemu warga dan pendukungnya di beberapa tempat di Jakarta. Saya mencatat informasi yang saya terima dari tim pemenangan Agus Silvi ini, baik Agus dan juga Silvi sangat padat agendanya menjelang hari-hari terakhir pemungutan suara. Hanya tersisa waktu sekitar kurang lebih sepekan menuju pemungutan suara pada 15 Februari mendatang. Dan kalau dilihat dari agenda, Agus juga cukup banyak kegiatannya. Pagi tadi pukul 8 sudah diawali dengan melakukan silaturahmi dan sosialisasi kampanye bersama warga Pegangsaan di Jakarta Pusat. Dan agenda yang kedua dari Agus Harimurti Yudhoyono datang baru saja ke Kelurahan Kebon Melati di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Barat, di mana maksud saya Jakarta Pusat, di mana ini tempat salah satu yang dikunjungi Agus pagi tadi dan masih melakukan belusukan atau gerilya yang disebut Agus ke beberapa tempat di area yang saya datangi ini. Selepas dari Tanah Abang, Agus Harimurti akan melakukan apel siaga partai pengusung di Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian nanti menjelang sore hari Agus juga akan menghadiri perayaan Imlek di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Taman Mini Indonesia Indah. Dan kegiatan Agus hari ini akan ditutup dengan melakukan hadir di undangan Istiqosah Akbar dan doa bersama di PP Al Mawaddah Ciganjur, Jakarta Selatan, dan juga di Majelis Taklim Pondok Labu, Jakarta Timur. Sementara untuk pasangannya sendiri, Silviana Murni juga paling banyak saya lihat melakukan agenda kegiatan, ada sekitar 12 agenda kegiatan yang dilakukan oleh Silviana Murni ini. Pagi tadi Silviana Murni sudah melakukan agenda kegiatannya, hadir di acara Majelis Taklim bersama warga Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian masih beberapa tempat di Jakarta Timur seperti di Duren Sawit, kemudian juga di Pondok Kopi, dan juga hadir di beberapa acara majelis taklim lainnya di kawasan Jakarta Timur. Dan Silviana Murni juga datang berkunjung menghadiri perayaan Maulid Nabi dan majelis taklim di Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Kemudian kalau saya bisa asumsikan ini memang Silviana Murni dan juga Agus hari ini untuk menjelang akhir pekan ini banyak melakukan kunjungannya di Jakarta Timur, kemudian Selatan, Barat, dan juga Pusat. Iqbal, kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 ini, memang sepekan terakhir ini lebih banyak melakukan agenda sosialisasi internal dan juga turun ke lapangan. Kalau melihat beberapa wilayah yang menjadi fokus atau konsentrasi mengambil simpati warga Jakarta, memang saya lihat lebih banyak di wilayah Jakarta Utara, kemudian Jakarta Timur, dan baru kemudian di beberapa tempat di Jakarta Pusat, Selatan, dan Barat. Dari dua wilayah ini memang disebutkan oleh tim pemenangan Agus Silvi bahwa Agus Silvi akan lebih banyak mencoba menarik perhatian atau simpati dari warga Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dan Iqbal, disebutkan juga bahwa di menjelang pekan terakhir ini, waktu yang tersisa, kita tahu bahwa tanggal 15 nanti sudah dilakukan pemungutan suara. Dan menurut informasi dari tim pemenangan Agus Silvi ini, mereka akan memanfaatkan mesin-mesin partai mereka seperti kader dan juga koordinator wilayah di beberapa tempat seperti yang saya sebutkan tadi untuk menjaga dukungan suara di kantung-kantung suara yang dipercaya bisa menjaga agar tidak berpindah ke suara ke pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya. Dan namun tidak mereka sebutkan di manakah wilayah kantong-kantong suara terbesar yang ada di 5 wilayah utama di Jakarta plus di Kepulauan Seribu ini. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan 100% akan bisa menjaga tidak adanya kebocoran suara, dan disebutkan bahwa kalaupun ada kebocoran suara perpindahan dukungan ke paslon lainnya, kemungkinan besar disebutkan tidak lebih dari 1%. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, tim pemenangan Agus Silvi juga menyatakan bahwa yang dijaga suaranya adalah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Iqbal. Baik, Teddy Zuhari, terima kasih. Sebelumnya ada Istiarto Sigit dan Katrina Inandia terkait dengan agenda paslon gubernur dan wakil gubernur DKI hari ini.